Besok subuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum kepada sahabat ini. Masya Allah, kalian telah melakukan sesuatu yang mana yang kalian lakukan ini menjadi sebab turun firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kembali lagi disampaikan bahwa kita itu tidak akan sempurna keimanannya sampai kita menginginkan untuk saudara kita apa yang kita inginkan untuk diri kita. Tadi saya sudah berikan beberapa contoh diantaranya dalam hal materi, dalam hal nopo materi. Nah, dulu di zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat itu kan kebanyakan mereka hidup dalam keadaan kefakiran. Banyak orang susah dulu, Pak, di zaman Nabi Muhammad SAW. Satu ketika ada seorang sahabat datang mengadu kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, aku ini 3 hari belum makan. Ini kalau saya tidak makan lagi sudah saya akan tewas. Maka Rasulullah SAW menawarkan kepada para sahabat, wahai para sahabatku, siapa yang ingin menjamu orang ini? Siapa yang ingin menjamu orang ini? Sahabat ada yang angkat tangan, saya wahai Rasulullah, saya siap menjamu. Akhirnya apa? Si sahabat yang sudah menawarkan diri ini pulang ke rumahnya. Sampai di rumah ternyata ditanya sama istrinya, si sahabat ini bertanya kepada istrinya, wahai istriku, di rumah ada makanan atau tidak? Kata istrinya, ada makanan untuk 1 orang. Wah, ini bahaya nih. Ada makanan untuk 1 orang. Ya sudah, ini gimana ini? Sedangkan beliau punya anak, punya istri. Beliau bilang kepada istrinya, wahai istriku, anak kita ditidurkan dulu. Biarkan anak kita tidur dulu. Setelah anaknya tidur, tamunya diundang. Sahabat yang sudah 3 hari tidak makan diundang ke rumahnya. Terus sampai di rumah, hidangannya itu 1. Ya, makanan-makanan Arab itu kan seperti itu, 1 hidangan. Kalau dilihat begini, ini untuk 1 orang makanannya. Pas ditaruh di meja, beliau ini sudah berhadapan dengan sahabat yang kelaparan ini. Terus pada saat itu ada lilin, hadirin, ada lilin yang menyala. Pada saat sahabat ini mempersilahkan makan, dia pura-pura mematikan lilin ini. Jadi lampu yang dari api ini ditiup kemudian mati. Aduh, ini kenapa mati? Monggo makan aja dulu. Dia itu mempersilahkan makan kepada sahabat ini, kemudian mematikan lampu. Tujuannya apa? Tujuannya agar sahabat ini makan 1 porsi ini untuk dirinya saja, dan dia di situ pura-pura makan. Dia ikut makan dengan ngunyah-ngunyah. Padahal dia tidak makan apa-apa. Paham gak? Jadi ini kayaknya kalau di zaman kita tidak ada seperti ini, Pak. Jadi dia pura-pura ngunyah, pura-pura makan, tapi tidak makan. Tujuannya supaya sahabat ini kenyang dengan 1 porsi makan itu. Subhanallah, sampai makanannya habis dan sahabat ini pulang ke rumah. Besok subuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum kepada sahabat ini. Masya Allah, kalian telah melakukan sesuatu yang mana yang kalian lakukan ini menjadi sebab turun firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Mereka kaum Ansor lebih mendahulukan saudara-saudara mereka, padahal mereka itu butuh. Sahabat tadi butuh makan, ya butuh. Istrinya butuh makan, anaknya butuh makan, tapi itu mereka nomor 2kan untuk sahabat yang sudah kelaparan. Allahumma sholli ala Muhammad.
Kira-kira kepedulian seperti ini masih ada di zaman sekarang? Masih ada nggak kira-kira Pak? Jujur Pak. Kita yang penting kenyang dulu, baru mikir yang lain. Kalau ini yang penting yang lain, kalau saya enggak apa-apa. Ini agak susah ini. Untuk zaman sekarang ini agak susah. Tapi mudah-mudahan pelajaran-pelajaran dari beliau-beliau ini bisa membuat kita tersadarkan bahwa peduli kepada sesama ini merupakan ajaran yang sangat-sangat didorong oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Hadirin yang dirahmati Allah. Kemudian juga ada dulu di zamannya Sayyidina Umar bin Khattab. Ini saya kasih contoh-contoh supaya lebih jelas untuk kita semuanya. Jadi di zamannya Sayyidina Umar bin Khattab, saat beliau menjadi Amirul Mukminin, Sayyidina Umar bin Khattab ini membagi hartanya kepada beberapa sahabat. Pertama, beliau mengirim uang 400 dinar, 400 keping emas kepada salah seorang sahabat yang bernama Mu'adz bin Jabal. Sahabat Mu'adz bin Jabal ini dikasih. Beliau ngutus orang, kasih kepada sahabatku ini. Ketika dikasih, kata Sayyidina Umar, setelah kamu kasih, usahakan kamu jangan pulang dulu. Lihat apa yang dilakukan oleh sahabatku itu dengan apa yang aku berikan kepadanya. Pas 400 dinar sampai ke rumah, si sahabat ini tidak langsung mikirin, renovasi rumah, wah ini utang dibayar, oh ini kendaraan harus dibeli dan lain sebagainya. Ya, kalau kita mungkin seperti itu Pak, dengan dapat uang 400 juta misalnya, itu kira-kira dibikin apa itu Pak? Ya bangun rumah, bangun rumah atau renovasi rumah, bayar hutang dan lain-lain. Si sahabat ini apa yang beliau lakukan? Beliau katakan kepada ininya, ART-nya, ini 5 dinar kasih sama fulan, 4 dinar kasih sama fulan. Semuanya dibagi-bagi. 400 dinar habis untuk dibagi kepada kaum muslimin. Tidak ada satupun dinar yang beliau nikmati. Padahal 400 dinar ini diberikan oleh Sayyidina Umar untuk beliau. Ini kira-kira zaman sekarang masih ada atau sudah tidak ada Pak? Ini sudah tidak ada. Nyaris, bukan nyaris, sudah tidak ada. Sudah tidak ada. Semuanya dikasih. Ini sahabat Rasulullah SAW. Sahabat yang lain juga ada, dikasih uang yang sama 400 dinar. Kemudian Sayyidina Umar ngasih pesan kepada yang bawa uang, kamu tunggu apa yang akan dilakukan oleh sahabatku itu. Ketika dikasih uangnya itu sama ternyata yang dilakukan oleh sahabat Mu'adz bin Jabal. Dikasih, oh ini 5 dinar, 10, ini. Sampai tiba-tiba istrinya beliau muncul dari kamar. Dia bilang, wahai suamiku, kita ini miskin, tidak punya apa-apa, tolong bagikan dari 400 dinar itu ya, kalau boleh ada yang untuk rumah, kata istrinya. Ternyata yang sisa tinggal 2 dinar. Oh ya, kalau gitu ambil ini 2 dinar untuk rumah. Sampai dirinya sendiri, keluarganya dilupakan hadirin. Karena apa? Lebih mementingkan orang lain. Seperti inilah gambaran bagaimana para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak dituntut untuk seperti itu. Kita tidak diwajibkan harus seperti para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi minimal kita memiliki kepedulian kepada para sesama kaum muslimin khususnya dan seluruh umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, agar kita itu mendapatkan kemuliaan dan kesempurnaan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah. Jadi ini sedikit gambaran yang bisa saya sampaikan, dan
Insya Allah akan kita sempurnakan di pertemuan yang akan datang, insya Allah, tentang pentingnya kita itu memiliki kepedulian dan juga keinginan untuk memberikan kebaikan kepada sesama sebagaimana kita ingin mendapatkan kebaikan tersebut untuk diri kita. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaat untuk kita semuanya, dan